Sinta adalah target utama. Dia telah menyentuh media ritual itu. Dia telah melawan dengan garam. Dia telah menyeret Amelia ke dalam bahaya. Iza harus segera menemukan paku berkarat itu, dan ia harus mempersiapkan diri untuk 2 hari paling menakutkan dalam hidupnya sebelum neneknya tiba. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menyaksikan kelanjutan cerita dari episode. Pada hari ini, kita akan melanjutkan kisah tersebut. Silakan disimak. Waktu pagi hari di sekolah Kamis pagi, sekolah sudah tidak lagi menyerupai institusi pendidikan. Gerbang utama SMA Permata dipenuhi puluhan orang tua yang berteriak histeris menuntut agar anak-anak mereka dipulangkan segera. Mereka tidak peduli lagi dengan stres akademis atau histeria massal. Mereka melihat media dan viralnya cerita Rina dan Lisa, dan mereka tahu ada yang tidak beres. Sinta menatap pemandangan kacau itu dari jendela kamar asramanya. Di sebelahnya, Amelia menggigil di bawah selimut tebal. Demamnya tidak turun sejak insiden toilet kemarin. Wajahnya pucat, di lehernya, noda hitam kusam bekas jelaga itu terlihat makin jelas. "Mel, lo harus makan sedikit," bujuk Sinta, menyodorkan bubur. Amelia menggeleng lemah. "Gue nggak lapar, Sin. Gue cuma berat, kayak digendong beban yang nggak kelihatan." "Itu hantu yang nempelin lo, Mel. Dia marah karena kita lari. Tapi sebentar lagi nenek gue datang. Kita harus bertahan." Sinta menguatkan diri dan juga temannya. Karena tidak bisa mengendalikan massa dan sekolah sudah kehilangan wibawa, kepala sekolah mengumumkan melalui pengeras suara. Akan diadakan ritual pembersihan besar-besaran oleh seorang ahli spiritual terpercaya untuk mengusir energi negatif di sekolah. Pengumuman ini meredakan sedikit kepanikan, memberikan secercah harapan palsu. Sinta hanya bisa mendengus kesal. Ia tahu ahli spiritual yang dimaksud pasti disewa oleh keluarga Saras, atau bahkan oleh Saras sendiri. Sinar matahari terhalang oleh asap tebal kemenyan dan dupa wangi melati yang disebar di seluruh koridor sekolah. Bau anyir dan melati busuk yang sudah akrab dengan Sinta kini bercampur dengan wangi cendana dan minyak zaitun, seolah kejahatan sedang didandani agar terlihat suci. Mbak Jagat tiba. Kali ini ia tidak menyelinap seperti hari Senin. Ia datang dengan rombongan 3 asisten, mengenakan jubah beludru hitam yang mewah, tongkat ukiran kepala naga dan kalung tulang yang jauh lebih besar. Ia disambut oleh kepala sekolah dengan hormat yang memalukan. "Saya sudah bilang, ini ulah arwah penasaran yang haus energi," seru Mbak Jagat dengan suara serak yang dibuat berwibawa di hadapan para guru dan beberapa siswa yang tersisa, termasuk Sinta dan Amelia yang dipaksa hadir. "Saya akan pasang pagar gaib dan memberikan persembahan agar ia tenang. Jangan ganggu ritual saya, atau kalian akan jadi tumbalnya." Mbak Jagat memerintahkan agar semua siswa berkumpul di aula untuk pembersihan massal. Saras berdiri di barisan depan dekat panggung, tersenyum sinis kepada Sinta. Senyum itu seolah berkata, "Kau lihat, Sinta, bahkan setelah semua yang kau lakukan, akulah yang menang. Dukunku yang akan jadi pahlawan." Sinta menatap Mbah Jagat. Pria itu sibuk menyalakan sesajen, ayam panggang, bunga 7 rupa, dan tumpukan uang kertas. Sinta ingat pesan neneknya. Ritual itu pasti punya sisa. Cari sisaan sesajen. Sinta melihat Jagat. Ia tidak sedang mengusir. Ia sedang memberi makan. Ia sedang merapal mantra pengikat yang justru memperkuat kuntilanak itu, agar entitas itu tetap di sekolah dan tetap melayani Saras. Sinta menarik Amelia ke belakang barisan kursi. "Mel,
Gue harus pergi sebentar. Lo harus bertahan di sini. Mau kemana, Sin? Lo mau mati? Jangan tinggalin gue, pinta Amelia, suaranya parau. Gue harus bertindak sekarang, sebelum dia pasang pengikat permanen. Sinta merogoh kantong bajunya. Di sana ada paku berkarat yang ia temukan di fondasi toilet tua, sesuai instruksi nenek, dan beberapa butir garam kasar. Ija melihat Mbah Jagat mengarahkan semua perhatian ke panggung. Sinta mengambil langkah berani. Ija menyelinap keluar dari aula melalui pintu samping. Tujuan Sinta adalah tempat yang paling dicurigai sebagai sumber energi negatif, ruang gudang tua di sayap barat. Jika Mbah Jagat adalah pahlawan, dia pasti akan membersihkan gudang itu. Tapi Sinta yakin dia malah menjadikannya posko gaibnya. Sinta mencapai gudang. Pintu gudang sedikit terbuka. Bau kemenyan di sini sangat menyengat, membuktikan dugaannya. Ia melihat di sudut ruangan, di balik kain kafan yang mereka sentuh kemarin, Mbah Jagat telah menanam sebuah guci tanah liat kecil. Guci itu pasti pengikatnya, batin Sinta. Paku nenek harus ditaruh di tempat yang bisa membatalkan pengikat ini. Sinta berlutut, tangannya gemetar. Ia mengambil paku berkarat itu dan membacakan mantra Jawa yang diberikan neneknya. Mantra itu pendek dan tegas, terasa dingin di lidahnya. Dengan sekuat tenaga, Sinta memukulkan paku berkarat itu ke tanah, tepat di samping guci Jagat. Dug! Sinta terkejut. Saat paku itu menancap, guci Jagat mengeluarkan asap hitam tipis dan lantai gudang bergetar hebat. Mbah Jagat pasti merasakannya dari aula. Sinta berlari kembali ke aula. Ia harus menyaksikan apa yang terjadi. Di aula, Jagat sedang mencapai puncak ritualnya. Ia memegang sebilah keris yang diasapi. Tiba-tiba, ia terhuyung. Wajahnya pias. Asap kemenyan di sekelilingnya yang tadinya putih suci, kini berubah menjadi hitam pekat, membumbung tinggi ke langit-langit. Suara itu, jeritan marah yang bukan lagi tawa melengking, melainkan auman binatang buas. Kuntilanak itu muncul di atas kepala Mbah Jagat. Kali ini wujudnya tidak lagi pucat, melainkan hitam kebiruan dan menyeramkan. Matanya memancarkan api kemarahan. Energi dari paku Sinta telah mengganggu pengikatnya. Sialan, siapa yang berani merusak ritualku? Teriak Mbah Jagat mengacungkan kerisnya. Kuntilanak itu tidak peduli. Dia tidak lagi mematuhi Jagat. Dia sudah terlalu kuat dan pengikatnya goyah. Dia menukik ke bawah, tidak menyerang siswa, melainkan langsung menyambar Mbah Jagat. Mbah Jagat terlempar dari panggung, membentur tembok aula dengan suara tulang retak. Kerisnya terpental jauh. Sekolah yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi panik total. Siswa dan guru menjerit, berlarian ke segala arah. Ini bukan lagi histeria, ini adalah teror yang nyata dan ganas. Kuntilanak itu melayang di tengah kekacauan, tertawa penuh kemenangan. Bebas, aku sudah bebas. Saras yang tadi masih sombong, kini bersembunyi di bawah kursi, wajahnya basah oleh air mata dan ketakutan. Sosok itu kemudian mengincar Saras. Mungkin karena Saras adalah sumber makanannya, tapi juga sumber kekecewaannya. Saras menjerit, merangkak mundur. Tidak, aku korbannya. Mbah Jagat memaksaku. Saras berbohong di tengah kepanikannya, tapi air matanya tulus. Kuntilanak itu menukik. Cakarnya yang panjang siap mengoyak Saras. Jangan sentuh dia! Sinta berlari ke tengah aula. Ia mengeluarkan sisa garam kasarnya. Sinta tahu ini hanya akan mengulur waktu sebentar, tapi ia harus melakukannya untuk Amelia. Amelia, yang masih menggigil di barisan belakang, menatap Sinta dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Sinta melemparkan garam ke arah kuntilanak. Sosok itu mundur, tapi matanya beralih dari Saras ke Sinta. Sinta adalah tantangan terbesarnya.
Anak kecil yang berani, kau sudah merusak upacaraku. Kau dan dukun tuamu itu akan kubunuh pelan-pelan. Geram kuntilanak itu, suaranya membuat telinga berdengung. Sinta berdiri tegak, napasnya memburu. Mbah Jagat merintih kesakitan di sudut, Saras menangis tak berdaya. Sinta berhasil membatalkan pengikatnya, tapi sekarang dia menghadapi kuntilanak itu secara langsung. Tiba-tiba, dari arah luar gerbang sekolah, Sinta merasakan hembusan angin yang sangat kencang. Angin itu bukan angin biasa, melainkan angin yang membawa aura dingin dan kekuatan khodam tua yang sangat suci. Sinta tahu, neneknya. Terima kasih telah menikmati series Teror Kuntilanak. Jika suka klik tombol subscribe sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.